ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada petang Rabu pada hari ini 21 Januari 2026, 2 Sya'ban 1447 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, taufik karunia dari Allah, kita dapat kembali bertemu dalam kajian ilmiah dalam bahasan bait-bait syair yang dikarang oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan, yaitu kita akan membacakan bait syair yang ke-93, masih berkaitan dengan nasihat kepada kitabullah atau wasiat, al-wasiyah bi kitabillah. Wasiat untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, bagaimana sikap mereka yang benar terhadap Al-Quranul Karim, terhadap ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala dalam manzumah al-mimiyahnya, beliau mengatakan, wa ma tashahaba fawwid lil ilahi wala takhud fa khawduka fihi mujibun niqami. Di akhir baris dari bait syair ini, an-niqami ada huruf mim, itulah yang dikatakan al-manzumah al-mimiyah. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, masih ada kaitannya dengan ayat-ayat mutasyabihat yang penjelasannya sebelumnya secara singkat atau tidak tafsili, dalam arti kita ada menyinggung bahasan ini yaitu di bait syair yang ke-90 yang lalu. Ya, ketika beliau mengatakan, apa yang kamu ketahui dari kebenaran, yang jelas kebenaran itu bagimu, maka katakanlah. Dan serahkanlah kepada Allah makna dari ayat yang kamu anggap kamu belum paham, yang kamu belum memahaminya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 7. Beliau mengatakan, wa ma tasyabaha, apa yang ada dari ayat-ayat mutasyabih. Nah, sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang dimaksud dengan ayat mutasyabih yaitu yang tidak dipahami atau tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam atau mungkin para penuntut ilmu
mereka masih dalam tahap belajar. Seperti kita, yang bisa memahaminya adalah para ulama-ulama ahli tafsir, ahli hadis, ulama-ulama ar-rasikhuna fil ilm. Maka apabila kita mendapatkan ayat itu ada yang mutasyabihat, fawwid lil ilahi, maka serahkanlah maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan maksud dari bait syair ke-93 ini oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala, agar kita tidak salah paham apa yang dimaksud dengan maka serahkanlah semua kepada Allah. Wala takhud, dan jangan kamu tenggelam mendalam-dalami dalam ayat-ayat mutasyabih tersebut. Kamu tidak paham. Apabila kamu mencoba memaksa dirimu, akalmu yang terbatas, dan kamu tidak bertanya kepada ulama tentang ayat-ayat yang zahirnya adalah mutasyabih, tetapi semuanya ayatnya, kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, sebagaimana telah kita jelaskan, tafsir dari surah Ali Imran ayat 7 yang dikatakan wa ukharu mutasyabihat. Semua ayat-ayat hukum asalnya adalah muhkamat, jelas. Tidak akan mungkin Allah menurunkan ayat tidak bisa dipahami. Sudah pasti yang paling paham tentang ayat-ayat Allah adalah utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian para ulama di kalangan para sahabat yang belajar duduk dengan Rasulullah mengetahui pemahaman ayat tersebut. Di antaranya para ulama di kalangan para sahabat yang ahli tafsir itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin dan beberapa sahabat yang lain. Maka kalau kamu tidak paham, jangan kamu memaksa-maksa dirimu untuk berusaha memahaminya, dan memang kamu tidak akan bisa paham. Ya, yang dikhawatirkan kalau kamu berusaha memaksa dirimu untuk memahaminya sementara kamu tidak bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebagaimana Allah menganjurkan kita, bahkan mewajibkan kita apabila tidak paham tentang urusan agama, perkara agama, tanya kepada ahli ilmu. Maka jangan kamu tenggelam dan mendalami perkara ayat mutasyabih tersebut sementara kamu tidak paham. Ini dikhawatirkan, kata Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala, fihi mujibun niqami, dikhawatirkan ini akan membuat kamu akan celaka. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam penjelasan bait syair yang ke-93 ini, beliau mengatakan huna, di sini di bait syair yang ke-93 ini, yubayyinu al-manhajas sadida fi ma tashabaha min ayil Qur'an. Di sini Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita metode yang lurus, metode yang tepat. Ada ayat-ayat mutasyabih. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 7. Minhu ayatun, Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, dan ayat Al-Qur'an itu ada yang ayatum muhkamatun hunna umul kitab. Ayat-ayat yang jelas, dan dia hampir semua dari ayat tersebut muhkamat, dan semua ayat muhkamat adalah merupakan induk dari Al-Quran. Kemudian adapun ayat yang lain, wa ukharu mutasyabihat. Wal Qur'anu fihi ayatun mutasyabihatun. Al-Quran
ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Wal mutasyabihu huna yuqabilul muhkam, sebagaimana telah dijelaskan tadi, satu muhkamat, satu mutasyabihat. Maka mutasyabih adalah lawan dari muhkam. Apa yang dimaksud dengan muhkam? Ini didefinisikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan al-muhkam wal wadihul ma'na al-zahirud dalalah. Dari sisi maknanya jelas. Bahkan orang awam pun ketika membaca ini dia tahu, seperti orang Arab yang mungkin tahu arti bahasa Arab, jelas bagi dia. Makna dari ayat ini jelas. Bahkan yang ditujukan kepada ayat ini apa maksudnya juga zahir, nampak jelas. Adapun al-mutasyabih adalah huwallazi yastabihul ma'na fihi, yaitu yang kita ambil mungkin satu ayat ya, banyak orang yang tidak paham apa maksud ayat tersebut, atau masing-masing dari mereka yang mencoba memahaminya berbeda-beda pemahamannya. Ini katakan yastabihul makna, maknanya belum bisa dipahami dengan jelas. Wala tadharu ad-dalalatu, dan juga dalalah yang menunjukkan ayat itu juga belum nampak, belum jelas. Wa hadha tashabuhu wa fil haqiqati tashabuhun nisbiyyun wa laysa mutlaqan. Ya, ini perlu kita berikan penjelasan, dan inilah penjelasan dari para ulama salaf. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang, dan di dalam kitab-kitab tafsir. Penjelasan tentang surah Ali Imran ayat 7 ini. Menunjukkan bahwa ya, ayat-ayat mutasyabih tidak banyak. Ayat-ayat muhkamat hampir seluruh ayat-ayat Al-Quran, dan dia merupakan induk daripada Al-Quran, dan bisa kita pahami jelas. Dan tasyabuh ayat dari Al-Quran tersebut hakikatnya adalah, kata beliau, tasyabuhun nisbiyun, dia hanya nisbi, tidak mutlak. Maksudnya tidak bisa dipahami sama sekali, tidak. Ya, bisa dipahami, cuman masih belum dapat dipahami oleh banyak orang, oleh banyak kaum muslimin. Jadi dia nisbi. Ya. Kalau dikatakan mutlak, ya nggak ada sama sekali orang yang paham. Makanya kita sebutkan tadi, semua ayat Al-Quran tidak mungkin Allah menurunkannya tidak dipahami. Dan bagaimana kalau seandainya tidak ada yang paham atau tidak dipahami, bagaimana bisa diamalkan? Maka ini tidak mungkin. Maka itu hanya sifatnya adalah nisbi, sementara, tertunda saja, yang ketika seorang mendalaminya, mempelajari dari para ulama, maka jelas sebenarnya bagi dia ayat-ayat mutasyabih tersebut. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Berikut ini beliau mengatakan alasannya li'annahu laisa fil Qur'an, karena sesungguhnya di sana tidak ada ayat Al-Qur'an, ya, tidak ada ayat-ayat dari Al-Qur'an la yufham ma'nah mutlaqan, tidak ada yang tidak bisa dipahami sama sekali, tidak ada yang bisa dipahami, ini tidak mungkin. Karena apa? Fallahu khatabana bikalamin arabiyyin mubin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya dan mengajak Rasulullah SAW memahaminya, berbicara dengan ayat ini. Begitu juga para sahabat dan kaum muslimin sampai akhir zaman. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara dengan kita dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, apalagi bahasa Arab, Al-Quran adalah bahasa Arab yang paling fusha, yang luar biasa. Susunan tata bahasa Arabnya sangat tinggi, dan ya, dia adalah susunan dari Arab, ya, fusha. Bukan bahasa Arab biasa, bukan bahasa Arab tenaga kerja, tidak, TKI, TKW, tidak, bukan bahasa Arab pasaran. Tapi bahasa Arab yang jelas. Laisa fi ayatun mutasyabiha tasyabuhan mutlaqan. Diulang kembali bahwa
Tidak ada ayat-ayat mutasyabih tersebut, mutasyabihnya tidak bisa dipahaminya secara mutlak. Tidak ada. Ay yakhfa ma'nahu wa fahmaha ala kulli ahad, yaitu semua orang tidak bisa memahaminya dan tersembunyi maknanya, dan ini tidak mungkin. Jadi harus dipahami apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, ya, hati-hati dengan pemikiran ahlul bid'ah atau orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, yang rusak, yang menyimpang, sehingga dia ragu tentang ayat-ayat Al-Quran yang dianggapnya ayat mutasyabihat belum jelas. Yang belum jelas itu bagi sebagian orang, bagi kamu yang mengatakan tidak jelas, tapi bagi para ulama jelas bagi mereka. Ulama yang betul, ulama besar kaum muslimin yang memahami, ya, makna yang terkandung di dalam ayat-ayat 30 juz 114 surat. Apalagi mereka menguasai ilmu hadis, mereka banyak menghafal atau mengetahui hadis-hadis Nabi. Karena keumuman yang ada di dalam Al-Quran itu bisa diketahui maknanya atau apa maksudnya, dan bisa diamalkan dengan mempelajari sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala melanjutkan menukil beberapa perkataan penjelasan dari para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin. Di antaranya perkataan Mujahid rahimahullah ta'ala, Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir di kalangan para tabi'in. Di sini dinukilkan, ya, bisa kita lihat di dalam tafsir Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, tentang penjelasan ayat ini. Dan dinukilkan dari perkataan Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala. Pembahasan ini juga disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi nomor hadis 1120. Yaqulu Mujahid rahimahullah ta'ala, berkata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, aradtu al-mushafa ala Ibni Abbasin thalatha aradatin min fatihatihi ila khatimatihi. Menunjukkan bahwa Imam Mujahid rahimahullah ta'ala imam besar ahli tafsir di kalangan para tabi'in, generasi kedua, itu murid sahabat, dan gurunya adalah seorang ahli tafsir yang sangat dalam ilmunya, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas memiliki murid, ya, seorang tabi'in yang juga menjadi ulama, Imam Mujahid. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, aradul mushaf, saya telah datang kepada Abdullah bin Abbas dan telah membacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas, ya, 30 juz, dan mempelajari makna yang terkandung di dalamnya. Ya, dikatakan sini sampai 3 kali khatam, 3 kali berulang dari surat Al-Fatihah, min Fatihati, yaitu dari surat Al-Fatihah, ila khatimatihi, sampai surat An-Nas. Ya, ini luar biasa, bukan sekali. Sekali saja itu kalau kita sudah cukup lama. Ya, apalagi belajar, ya, bertahap. Ini Mujahid mendapatkan penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, lebih kurang atau sebanyak 3 kali. Ya, kemudian dikatakan awqafahu 'inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Jadi bukan hanya sekedar ada orang mungkin istilahnya kalau nyetor sanad itu, ya, baik ayat Al-Quran atau hadis Nabi, apalagi ingin selesai cepat, ya, supaya cepat, tidak terlalu lama, mungkin tidak sampai berhari-hari. Begitu juga dalam masalah mempelajari apa yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, atau istilahnya membaca
sanad dan jalur dari kitab tertentu itu sampai kepada al-muallif pengarang bukunya, itu biasanya disetor dengan hafalan dengan cepat. Ternyata di sini Mujahid tidak seperti itu. Mujahid rahimahullah ta'ala bahkan 3 kali khatam menghadap kepada Abdullah bin Abbas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan beliau Abdullah bin Abbas selalu berhenti pada setiap ayat. Ya, kemudian bahkan Imam Mujahid kalau dia tidak tahu, dia bertanya dari setiap ayat tersebut. Ini betul-betul beliau ini paham ya tentang ayat Al-Quran. Imam Mujahid, imam ahli tafsir di kalangan para tabi'in, apalagi gurunya Abdullah bin Abbas, sudah pasti beliau lebih memahaminya. Inilah yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa kita tidak bisa memahami Al-Quran ini, kita belajar tafsir tidak dengan pemahaman para sahabat. Ya, baca ayat Al-Quran, lalu karena kemampuan kita ada bahasa Arab, bisa mengartikan, kita paham artinya, lalu kita mengatakan maksud dari ayat itu adalah ini, tidak bisa. Nanti salah. Ya, itu yang dikatakan di bait syair yang ke-93 tadi, mau memahaminya salah itu akan menyebabkan kemurkaan Allah, akan menyebabkan musibah, yaitu kesalahan yang fatal. Dan menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan ayat demi ayat dan memberikan pemahaman ya sampai Imam Mujahid muridnya paham. Ini juga metode ya, salah satu metode yang tepat dalam mengajarkan ilmu, menjadi guru. Jangan hanya kejar target kurikulum seperti kita mendapatkan di sebagian sekolah. Sementara muridnya nggak ada satupun yang paham. Harus pelan, harus pelajaran demi pelajaran. Bahkan mungkin kita mengatakan paham. Ya, kalau mereka mengatakan belum paham, silakan tanya. Begitulah yang dilakukan oleh Imam Mujahid berguru dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian juga dari nukilan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan annahu qala, sesungguhnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, at-tafsiru ala arba'ati anha. Tafsir Al-Quran itu bisa dipahami ada 4 kriteria. Tafsiru la yu'dharu ahadun fi fahmihi. Jenis ayat Al-Quran yang dipahami pertama yaitu tafsirnya. Yang tafsirnya tersebut tidak ada satu orang pun yang mengatakan saya tidak paham. Maksudnya tidak ada uzur seorang pun dia mengatakan dia tidak paham. Maka semuanya akan bisa paham. Ini di antara ayat-ayat Al-Quran. Di dalamnya semuanya bisa memahaminya. Tidak ada satupun orang yang mengatakan saya tidak paham, saya ada uzur untuk tidak paham. Tidak ada, semuanya bisa. Kemudian jenis tafsir yang kedua adalah tafsir ta'riful arabu min lughatiha, yaitu yang diketahui oleh orang Arab dari bahasa Arab mereka. Karena kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab. Apalagi orang yang belajar mendalami ilmu bahasa Arab. Kalau para sahabat tidak ada mereka belajar ilmu nahwu sharaf, ilmu balaghah yang lainnya, tapi mereka paham, mereka memang terlahir dan terbentuk ya dengan memahami bahasa Arab, itu bahasa Arab yang fushah. Kalau kita mengatakan dalam bahasa kita bahasa grammar, bahasa tata bahasa, ya tidak ada yang salah, sesuai dengan tata bahasa Arab. Sehingga orang Arab mengetahuinya. Makanya orang selain Arab banyak yang tidak tahu karena mereka belum belajar bahasa Arab. Seperti orang-orang ajam seperti kita. Ya, jadi jenis tafsir atau ayat yang ditafsirkan yang kedua adalah yang diketahui oleh orang Arab dari bahasa Arab mereka. Kemudian tafsir jenis tafsir yang ketiga atau apa yang ada di dalam Al-Quran yang dipahami oleh kaum muslimin. Yang ketiga jenis tafsirnya adalah tidak diketahui tafsirnya kecuali orang-orang ar-rasikhuna fil ilm, yaitu yang kokoh
yang kuat, yang ahli pakar di dalam ilmu tersebut. Kemudian baru yang keempat dikatakan tafsiru la ya'lamuhu illallah. Itu tafsir dari ayat Al-Quran yang tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita selalu mengatakan ya, tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah, yang disebutkan oleh para ulama tafsir ya. Di antaranya adalah dari setiap dari beberapa surat, di awal ayat atau ayat yang pertama adalah al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Tidak ada bisa orang berusaha seusaha apapun yang mereka lakukan dengan kecerdasan, dengan ilmu mereka bahasa Arab dan yang lainnya, mereka tidak bisa mengetahui kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Potongan-potongan huruf seperti alif lam mim, antum tahu artinya enggak tahu. Jangan dipaksa-paksa seperti tadi. Oh, alif itu maksudnya ini, lam itu artinya ini, mim itu seperti ini. Tidak ada. Rasulullah SAW saja tidak menafsirkannya. Ya, apalagi selain Rasulullah, para sahabat, apalagi kita. Maka ini tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan penjelasan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim di jilid yang kedua halaman 10, beliau mengatakan tsumma qala yurwa hadzal qaul an Aisyah. Artinya penjelasan di atas tentang tafsir itu terbagi menjadi 4 jenis ya. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan beliau mengatakan diriwayatkan perkataan ini ya diantaranya dari Aisyah, berarti istri Nabi, Ummul Mukminin, ibunda kita, yang seorang ahli hadis dan ahli fikih, faqihah muhaddisah. Beliau mengambil juga pendapat ini atau menjelaskan ayat Al-Quran itu terbagi menjadi 4. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Urwah, ini Urwah bin Zubair, seorang ulama ya besar yang hidup di zaman tabi'in, dikatakan al-fuqaha us-sab'ah. Ada orang ahli fikih yang dalam ilmu fikihnya ada 7 orang di zaman tabi'in. Di antaranya adalah Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, karena dia tabi'in. Begitu juga Abi Sya'tha, begitu juga Abi Nahyak wa ghairihim dan yang lainnya. Wa murad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi tafsir alladhi ya'lamuhu ar-rasikhuna. Yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari tafsir ayat Al-Quran, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya diketahui oleh ar-rasikhuna, yaitu orang-orang yang kokoh dalam ilmu agamanya. Yang dimaksud di sini adalah penjelasan tafsir apa? Huwa tafsirul mutasyabih, yaitu tafsir ayat-ayat mutasyabih. Adapun muhkam sudah diketahui oleh semua orang. Tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Sebagaimana diulangi kembali firman Allah surah Ali Imran ayat 7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab", dialah Allah yang telah menurunkan ke atas wahai Muhammad al-kitab, yaitu ayat Al-Qur'an. Minhu ayatun, diantaranya ayat itu ada yang ayat-ayat muhkamat, hunna umul kitab, dan dia ada merupakan induk dari Al-Quran, wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah cabangnya dan dia ayat-ayat mutasyabih. Amal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang sesat yang menyimpang dari jalan yang benar, diantaranya seperti tadi orang-orang yang berusaha untuk memahami ayat Al-Quran itu dengan akalnya semata, memaksa-maksa. Ya, padahal dia tidak paham. Ini namanya fi qulubihim zayghun. Maka ini yang berbahaya pada tabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili. Mereka mengikuti ayat-ayat tersebut untuk meragukan orang terhadap kebenaran, untuk mencari fitnah dan juga mencari pemahaman ayat yang salah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilm, yang kedua adalah orang-orang yang kokoh, yang alim dalam ilmu agama, terkhusus dalam ilmu tafsir. Warasikhuna fil ilmi ya'lamuna ma'na al-mutasyabih. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau mengatakan ar-rasikhun, orang-orang yang rasih, yang kuat dan dalam ilmu agamanya, mereka mengetahui makna mutasyabih,
dari ayat-ayat Al-Quran yang maknanya tersembunyi maksudnya tidak dipahami oleh banyak manusia. Karena persentase orang yang berilmu itu sedikit, apalagi persentase naik ke atasnya lagi yang lebih tinggi yaitu para ulama. Tentunya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang awam dan mereka banyak yang tidak tahu. Maka dikatakan orang-orang yang dalam ilmu agamanya mereka lah yang mengetahui ayat-ayat mutasyabih, apa maknanya, apa maksudnya. Ya, dan itulah yang Allah SWT telah berikan kelebihan ya kepada para ulama tersebut, karunia, kecerdasan, pemahaman agama, bima atahumullahu azza wa jalla min basiratin, yang telah Allah datangkan berikan kepada mereka basirah, yaitu pandangan mata hati yang sangat dalam dan benar dalam memahami ayat-ayat Allah atas dasar ilmu, min basirah wa fahmin, begitu ya, paham mereka li kalamillah subhanahu wa ta'ala, ya, tentang ayat-ayat Allah atau firman Allah subhanahu wa ta'ala. Warad ya din lil mutasyabih min waradin lil mutasyabih minhu ilal muhkam, kemudian waradin lil mutasyabih minhu ilal muhkam, kemudian harus dikembalikan ayat-ayat mutasyabih tersebut kepada ayat muhkam. Penjelasan terakhir dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam bait syair yang ke-93 ini, beliau mengatakan dalam sarahnya, wa amma tafsir allazi la ya'lamu illallah, adapun dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tafsir yang tidak diketahui kecuali hanya Allah yang mengetahuinya, yang tidak diketahui tafsirnya kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Apa ya yang dimaksud dengan tidak diketahui kecuali hanya Allah, yaitu huwa haqaiqu sifatillahi azza wa jalla. Tadi kita sebutkan salah satu contohnya adalah ayat-ayat yang muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, ya, hamim, kaf ha ya ain shad, alif lam ra. Ya, di antaranya juga yang makna jelas disebutkan di sini. Ya, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Bisa kita rujuk tentang surah Ali Imran ayat 7 ini. Maka disebutkan huwa, ya, tafsir yang tidak diketahui kecuali hanya Allah mengetahui, yaitu hakikat dari sifat-sifat Allah azza wa jalla, dari perkara yang gaib. Ada orang yang melihat Allah di dunia, wajah Allah tidak. Melihat Allah secara sempurna tidak. Karena tidak ada yang sanggup melihatnya. Karena manusia tidak diberikan kekuatan untuk melihat wajah Allah, melihat hakikat zat Allah yang sempurna. Makanya dilihat ketika di surga, ketika di akhirat. Maka tentunya penjelasan tentang sifat-sifat Allah hakikatnya itu benar. Ya, jangan kita katakan, oh maksudnya begini, oh wajah Allah itu begini, oh bentuknya begini. Tidak bisa. Yang membuat orang kalau berpikir seperti ini, dikiranya dia bisa paham dan tahu, lalu dia mengatakan ini dan itu, ya maksudnya pemahamannya ada, ternyata tidak bisa dipahami kecuali hanya Allah. Seperti hakikat dari sifat-sifat Allah azza wa jalla. Maka yang benar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini berkaitan dengan tauhid yang paling penting, ya tauhid asma wa sifat, bagaimana setiap kita beriman dan mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah. Maka tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita hilangkan sifat-sifat Allah dengan alasan kita nggak paham. Yang paham itu hanya Allah, ya udah serahkan sama Allah, dan ini tidak benar. Ya, hakikat dari bentuk zat Allah memang tidak ada yang tahu. Dari sifat Allah zatiyahnya tidak ada yang tahu. Tetapi ya kalau dikatakan Allah memiliki tangan, memiliki mata, itu hakikat benar. Maka hakikat dari sifat Allah itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah SWT. Sama juga hakikat dari hari akhirat. Karena kita belum berada di hari akhirat, masih hari dunia. Yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah gambaran dari hakikat adanya hari akhirat, dan itu tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghairu dzalika mimma dzukira fi kitabillah, dan banyak lagi ayat yang seperti ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa dzukira fi sunnati Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan disebutkan juga di dalam hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Wa urifa ma'nahu wa dalalatuhu wa khafiya kanhuhu wa haqiqatuhu. Secara makna mungkin kita tahu ya, hal yang menunjukkannya, tetapi tersembunyi bagi manusia bagaimana bentuknya dan hakikatnya. Sama disebutkan tadi wajah Allah. Lalu kita mengatakan Allah tidak punya wajah karena kita nggak paham, kita tidak melihat secara langsung. Ini tidak bisa. Tidak boleh kita mengatakan tidak ada. Ya, karena kita sekedar hanya mengetahui lafaznya dan maknanya, tetapi hakikatnya kita tidak tahu. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, laisa fid dunya minal jannah syai'un illa al-asma. Tidak ada di dunia ini dibandingkan dengan surga dari sesuatu kecuali hanya nama. Maksudnya namanya sama ya. Kita mengetahui ada madu, ada khamar, ya, ada susu, air susu. Di surga juga ada, tetapi ya itu hanya namanya saja sama, tapi hakikatnya tidak sama. Ya, karena yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang sudah berada di akhirat baru nampak semua. Ya, begitu juga diceritakan tentang ayat-ayat azab di dalam kubur, atau hadis Nabi menjelaskan tentang azab kubur, juga di akhirat di neraka. Maka tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Orang akan bisa mengetahui apabila dia langsung melihat, dia berada di dalam dan bisa langsung melihat. Maka dikatakan nama boleh sama tapi hakikatnya tidak akan sama. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah tidak punya itu. Ya, ketika kita ragu, ini kan ada pada manusia. Allah mengatakan yadullah, tangan Allah, lalu kita katakan nggak ada, Allah nggak punya tangan. Karena yang punya tangan itu makhluk. Ya, tidak boleh kita menyerupai Allah dengan makhluk. Ini kan pemahaman kita terbalik. Allah mengatakan dia punya tangan, lalu kita ingkari. Allah mengatakan Allah bersemayam di atas aras, ya, di tempat yang paling tinggi. Maka kita katakan Allah tidak bersemayam di atas aras. Maksudnya apa? Menguasai. Dia tidak di atas. Maka ini adalah pemahaman yang batil. Dan ini harus dipahami dengan baik oleh setiap kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir beliau mengatakan fanaqilul ma'ani wa nafhamu ad-dalalat. Maka kita harus berakal dalam memahami makna ayat dan juga paham tentang ayat tersebut, apa yang ditujukan oleh ayat tersebut. Apa maksudnya? Lakinnal kunha wal haqiqata Allah Subhanahu wa taala a'lamu bihi. Adapun berkaitan dengan bentuknya dan hakikatnya, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui ya tentang perkara tersebut. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari penjelasan kita pada sore hari ini, karena kalau kita lanjutkan bait syair yang berikutnya ini ada 3 kali lebih panjang penjelasannya, ada 2 kali lipat penjelasannya dari bait syair yang ke-93. Maka waktu kita tidak mencukupkan untuk kita teruskan, ya, maka bertahap sebagaimana juga telah kita sebutkan tadi. Ya, luar biasa bagaimana para ulama di kalangan para sahabat yang muridnya tabi'in belajar agama itu enggak terburu-buru. Ambil satu ayat, satu hadis, pahami dengan baik, betul-betul paham dan amalkan. Begitu mereka. Ya, bukan diborong satu pertemuan habis semua. Itu kan cara belajar kita sekarang. Ya, itu pun kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena tidak dimurojaah di rumah, tidak dibaca lagi. Maka tentunya banyak yang kita bisa ambil pelajaran dari bagaimana para sahabat mengajarkan murid-muridnya tabi'in, dan bagaimana juga tabi'in cara belajar mereka dengan guru mereka para sahabat radhiyallahu anhum wa rahimahumullah ta'ala jami'an, ulama-ulama kaum muslimin. Demikian dapat kita sampaikan dari bahasan kita pada sore hari ini. Allah ta'ala alam bisawab. Di sini ada masuk pertanyaan, kita bacakan. Pertanyaan dari Bapak Sugianto dari Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah orang yang rajin sholat di masjid sementara akidahnya menyimpang dari Rasul dan para sahabat, apakah sholatnya bisa diterima Ustaz? Ya. Pertama, kita mengetahui bahwa syarat diterima amalan ada 2. Ini dulu patokan pertama. Yaitu
dia tidak melakukan kesyirikan, syirik besar atau syirik kecil yang berhubungan dengan amalan tertentu tersebut. Kemudian syarat yang kedua, dia mengamalkan suatu amalan ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau dia tidak sesuai dengan sunnah, maka tertolak. Ya, dalilnya banyak sekali berkaitan dengan ikhlas, ya, yaitu tauhid, tidak menyekutukan Allah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, ya, seluruh amalan mereka untuk Allah, dan mereka berada di agama yang lurus, agama tauhid hunafa. Dan banyak ancaman-ancaman orang yang melakukan kesyirikan, apalagi syirik besar, akan hapus semua amalnya, tidak terima. La in asyrakta wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah mewahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, ya, la in asyrakta, apabila engkau melakukan dosa yang paling besar, itu menyekutukan Allah, menyekutukanku dengan sesuatu dari makhlukku, la yahbatanna amaluka, pasti akan terhapus amalanmu, apalagi syirik besar, semua amalanmu. Ya, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan kamu di akhirat akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini harus kita perhatikan. Kemudian kalau dikaitkan dengan pertanyaan ini, orang yang rajin salat atau yang lainnya ibadah sementara akidahnya menyimpang dari Rasul dan para sahabat. Ya, dan ini penjelasannya tentunya harus rinci tafsili sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tidak bisa kita langsung mengklaim tidak diterima, ya, amalan salatnya dan ibadahnya yang lain. Karena bisa jadi orang ini dari kecil dia tidak mendapatkan pelajaran yang benar dalam memahami tauhid dan memahami sunnah. Bisa jadi ini adalah uzur, tetapi tetap urusannya kembali kepada Allah. Karena Allah yang akan mengadili dengan pengadilannya yang maha adil. Ya, betul-betul orang ini bodoh dan dia menyimpang, kemudian tidak diterima amalannya, ibadahnya, itu hanya Allah yang bisa menentukannya, bukan kita. Ya, bukan manusia seperti kita, bukan kaum muslimin, bukan para ulama. Dan kita hanya bisa menilai zahir. Hakikatnya tidak bisa. Ya, hakikatnya kalau memang akidahnya menyimpang, kalau sudah jatuh kepada kesyirikan, ya tidak akan diterima salatnya dan puasa dan yang lainnya telah kita sebutkan tadi. Kalau seandainya syirik besar. Kalau seandainya syirik kecil, maka amalan tertentu tersebut, contohnya orang dia bersedekah, ya tidak ada hubungannya dengan salatnya dia, puasanya dia, haji dan yang lainnya. Dia bersedekah tapi tidak karena Allah. Mana yang batal amalannya? Sedekahnya saja. Amalan yang lain kalau lurus benar, ya diterima. Maka harus kita pahami dengan baik rincian dari maksud apakah amalannya tidak terima, yaitu tidak terima dengan syarat yang telah kita sampaikan tadi. Begitu juga dari orang yang mungkin sudah diingatkan berulang-ulang tapi dia bertahan dengan kebatilannya, maka orang ini sudah jelas dia menyimpang. Dan dia tidak cross check, tidak istilahnya tasabut, tidak mencari bukti. Dan dia larut di dalam penyimpangannya, kesesatannya, kesyirikannya, amalan bid'ahnya. Ini yang dikhawatirkan bahwa amalannya tidak diterima. Secara khusus tadi dikatakan kalau berkaitan dengan satu amalan tertentu. Kalau dosa riya, dosa sum'ah, maka itu menghapuskan amalan itu saja. Tapi untuk seluruh amalan yang dilakukannya, itu ketika dia melakukan syirik besar, maka tentunya ini adalah peringatan yang sangat keras. Banyak dalam Al-Quran, hadis Nabi dan juga para ulama kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang, hati-hati jangan sampai menyelisihi Rasulullah SAW. Jangan sampai menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai menyimpang dari jalan yang lurus. Maka ini dikhawatirkan sholatnya tidak diterima. Ya, nah inilah yang perlu kita pahami sebagaimana penjelasan para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab, dan mungkin dapat kita sampaikan penjelasan pada sore hari ini. Saya mohon maaf dengan keterbatasan ilmu saya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan
dan membimbing kita semua untuk berada di atas jalan yang lurus, mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang yang saleh, mengikuti langkah mereka dengan baik. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.